Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengamati ini kematian karena sudah kurang lebih hampir 1.500 ini orang mati kami hadapi. Semakin meyakinkan, Pak, bahwa kematian itu cepat sekali. Tidak mesti sakit dan tidak mesti tua. Seandainya Bapak kita hindari bahwa sakit ini, bisa. Masih bisa itu, Pak. Tapi ternyata ada orang di puncak-puncak sehatnya mati. Ya. Kemarin kepala dinas apa itu yang meninggal itu, Pak? Iya. Itu kan pulang dari datang dari memberi pengarahan, pulang sehingga di rumah sakit pecah pembuluh darahnya. Kepala rumah sakit Dadi, ya mungkin ahlinya ahli, tapi kalau sudah waktunya, sudah waktunya, elokin lo tega mau gimana? Bukan berarti bahwa ingat mati itu, Pak, kita tidak urus dunia, tidak. Salah itu kalau mengingat mati. Justru semangat kita mengurus dunia supaya masih ada lanjutan amal masih ada lanjutan amal. Insyaallah. Kita masuk di materi ini, Pak. Salat jenazah. Sudah dulu proses mengkafani, memandikan, kita masuk di salatnya. Hukumnya tentu sama ini. Mamin mayyitu salli alaihi ummatun min muslimina yablughuna mi'a kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Siapa yang meninggal lalu disalati atasnya sampai 100 orang, maka insyaallah dia diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang kami tulis 8 golongan berat dapat syafaat di hari kiamat. Salah satunya itu, Pak, kalau ada yang disalati sampai 100 orang yang salati, diberi syafaat khusus namanya, pertolongan khusus di hari kiamat. Kau gena istiratu sumpah janiki. Ini bagusnya, Pak, kalau kita kasih wasiatkan orang bilang kalau saya meninggal tidak banyak yang saya minta, tolong hadir ke salati jenazahku. Ya. Ada orang bertahun-tahun bersama-sama, tapi waktu meninggal saudaranya, sahabatnya tidak hadir. Bukan cinta setia itu, Pak. Cinta sejati itu. Justru kalau meninggal sahabat kita, ya itu bagusnya kita doakan, Pak, dan sebaik-baik doa itu di salat jenazah. Jadi mohon, Pak, kalau ada jamaah kita di sini yang meninggal, mohon diberi kami kabar. Kalau ada jamaah-jamaah tetap kita yang memang sudah ini, mohon ya diberikan kabar untuk bisa kita saling mendoakan, Pak. Ya. Doa itu yang paling terakhir itu ditunggu sama orang meninggal, itu doa, Pak. Doanya orang yang salat itu penting. Ya. Ini riwayat Muslim. Keutamaannya di sini sebutkan, ya, man syahidal janazah hatta yusalli falahu qiraatun. Ini keutamaannya orang yang salat. Siapa menyaksikan jenazah, kalau pergi menyaksikan jenazah, Pak, ya, sampai dia salat jenazah, dia dapat 1 qiraat. Wa man syahida tudfana kana lahu qiraatan. Siapa yang menyaksikan pergi kuburkan, kila, dia dapat qiraatan, 2 qirat. Kila wa mal qiraatan. Apa itu 2 qirat ya Rasulullah?
mislal jabalain azimain. Ya, 2 kirat itu seperti 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar. Berarti 1 kirat itu Pak, 1 gunung besar. 2 kirat 2 gunung besar. Ada di sini dalam jutang hadisnya juga Imam Muslim. Man shalla ala janazati, siapa yang sholat jenazah walam yatba'aha falahu qiratun. Kalau dia sholat jenazah tapi dia tidak antar, Pak, dia tidak antar, maka dia cuma dapat qiratun, 1 qirat. Fa in tabi'aha, kalau dia sholati dan dia antar, falahu qiratan, 2 qirat. Kila wa man qiratan qal asgaruhuma mislul Uhud. Maka 1 qirat itu seperti 1 Jabal Uhud, gunung yang terbesar di Madinah, Pak, ditunjuk oleh Nabi, seperti Jabal Uhud, gunung yang terbesar yang Nabi tunjuk. Jadi kalau kita sholat jenazah, Pak, pahala tak seperti dapat 1 gunung Uhud. Begitu Nabi memberikan gambaran tentang memberikan motivasi supaya sahabat itu mau sholat berjamaah, mau sholati jenazah. Karena ada orang merasa tidak penting. Ada orang merasa tidak penting, padahal Bapak kalau pergi sholat, seandainya ada masjid bisa dipilih, Pak, di sana ada sholat jenazah dan di situ tidak ada sholat, di tempat lain tidak, pilih masjid yang ada sholat jenazah. Karena kita dapat 2 sekaligus. Ya, seandainya boleh dipilih, Pak, pilih yang ada orang disolati. Di situ 2 keuntungan. Dapat ke sholat berjamaah, dapat tongki sholat jenazah. Ya. Juga ini ya, disebutkan bahwa ya, kita baca langsung terjemahnya. Anak Abdullah bin Abbas Al-Qudaid atau Utsman meninggal dunia. Ibnu Abbas lantas berkata, wahai Quraib, bekas budaknya Ibnu Abbas itu, lihat berapa banyak manusia sholat di jenazahnya. Quraib berkata, aku keluar, ternyata orang-orang sudah berkumpul dan aku mengabarkan pada mereka pertanyaan Ibnu Abbas tadi. Lantas mereka menjawab, ada 40 orang wahai Abdullah bin Abbas, 40 orang itu salati. Quraib berkata, baik kalau begitu. Ibnu Abbas lantas berkata, keluarkan mayit tersebut. Nah, seolah-olah ini Ibnu Abbas, jangan dikeluarkan dulu kalau belum sampai 40. Karena aku mendengar Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Abbas, aku mendengar Nabi, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disalatkan salat jenazah oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat doa mereka untuknya. Jadi ini ada hadis juga bahwa 40 orang, kalau tadi 100, maka diambil kesimpulan minimal 40. Lebih bagus kalau sampai 100. Kira-kira begitu mempertemukan, Pak. Ada 40, ada 100. Nah, ada 40, ada 100, minimal 40 dan kasih cukup 100 itu lebih baik. Dan tentu lebih baik lagi, Pak, apalagi kalau hari Jumat. Wah, luar biasa itu, Pak, kalau hari Jumat. Nah, di sini hadis lain bahwa Nabi SAW bersabda, ini tadi 100 orang, ya, 100 orang. Dalam hadis lain bahwa Nabi bersabda, ini ma min muslim yamutu fayusalli alaihi thalasan sufuf minal muslimina illa aujab. Tidaklah seorang muslim mati lalu disalati oleh 3 saf. Ini 3 saf ini, Pak, lebih bagus. Jangan kurang dari 3 saf. Nah, kalau 3 saf ini tadi, rata-rata safnya Nabi di masa Nabi itu adalah tentu tidak kurang dari 40. Ya, Nabi sebutkan di sini safnya sebenarnya itu sama di tujuannya tadi. Kalau 3 saf itu ya 10 ke apa itu, maka minimal tadi 40 orang. Ya, syukurlah, alhamdulillah kalau bisa. Kalau safnya di sini, Pak, ya kira-kira berapa ini, Pak? Ada apa ini?
Ya? Ya? 65. 45. 45 ini Pak ya? Kali 3 berarti 135. Nah ini kita biasanya ini kalau sedikit dikasih cukup 3 sab. Begitu mami zahirnya namanya dipahami, tapi maksudnya itu hadis bukan zahirnya 3 sab. Kalau misalnya 5 dikasih cukup 3 sab, kasih banyak itu maksudnya Pak. Ya meskipun begitu ya kita dapat pahala kalau di zahirnya di makna ya. Kalau misalnya 3 orang berjejer ke belakang Pak, seandainya 3 ji, tapi bukan begitu maksudnya. Memang dikasih banyak itu maksudnya, dikasih banyak. Nah, mari Pak kita berusaha ini, kalau bisa sesama muslim, sesama sahabat ini Pak, sesama tetangga sesama kompleks, bersemangat saling bisa mendoakan. Bahkan seandainya tidak ada di sini Pak, di tempat lain, ya tempat lain dia tungkai cedek lo masuk pajak ke rumahnya. Bahkan ada riwayat lain, kalau tidak sempat di sini, maka boleh kita solati dengan solat gaib di tempat lain. Ada satu pendapat bahwa kalau tidak sempat disolati di sini, maka misalnya di Bulukumba Pak, di Jeneponto misalnya meninggal, di Kalimantan atau provinsi lain, ada yang menguatkan bahwa dia solati sahabatnya itu dengan solat gaib. Itu tentu punya dasar sendiri, meskipun ada sebagian ulama tidak amalkan yang begitu. Ya kalau ada orang yang sudah salati, tidak usah disolati. Tapi ya itu lebih bagus kalau kita bisa salati. Ya. Ada seperti itu Pak. Jadi ini Al-A'la bin Ziyad mengatakan, wahai Abu Hamzah, yakni Anas bin Malik, apakah praktek Rasulullah SAW dalam solat jenazah seperti yang kau lihat? Maka bertakbir 4 kali, berdiri di bagian kepala laki-laki dan di tengah wanita. Anas bin Malik, iya. Ini cara berdirinya Pak. Kalau kita mau solat jenazah untuk imam, imam itu posisinya kalau mayat laki-laki itu di kepalanya dicari Pak. Kalau perempuan di tengah.